Lolos tes keamanan, pastinya ini aplikasinya aman. Kalau nggak cocok nanti teman-teman bisa downgrade aja ya. Nah itu teman-teman, ini aman nih tuh ya, aman, dia nggak ngeframe sama sekali gitu ya. Lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya memberikan informasi update terbaru untuk aplikasi Joyose ya. Nah aplikasi Joyose ini bisa teman-teman coba nih, terutama kalau misalkan teman-teman di sini ada yang mengalami kok punya saya performanya di limit ya, itu bisa terjadi karena aplikasi Joyose. Nah untuk aplikasi Joyose di smartphone saya ini masih di versi defaultnya. Kita coba cek ya. Cara ceknya teman-teman bisa langsung saja masuk ke aplikasi, kelola aplikasi dan cari di sini Joyose cuy. Nah ini saya versi default versi 74 ya. Nah sekarang yang terbaru adalah ekor 80. Nanti kita coba lihat performanya seperti apa, di limit atau tidak. Sebelumnya kita sudah coba tes dan ternyata di limit dengan kombinasi plugin layanan sistem terbaru ya. Sebelumnya kita sudah bahas tuh yang update secara otomatis via otaknya gitu ya. Nah sekarang di sini saya akan coba update terlebih dahulu untuk aplikasi Joyose versi terbarunya. Nanti kita coba langsung saja masuk ke dalam game. Bagaimana performanya, apakah di limit atau tidak. Di sini untuk refresh rate layar saya sudah setting ke 120 fps cuy ya. Oke, langsung aja di sini kita coba update terlebih dahulu untuk aplikasi Joyose-nya ya. Oke guys, di sini saya sudah update ya untuk aplikasi Joyose ke versi 2.2.80. Lolos tes keamanan, pastinya ini aplikasinya aman. Kalau nggak cocok nanti teman-teman bisa downgrade aja ya dengan uninstall update. Oke, langsung aja di sini kita coba tes masuk ke dalam game cuy ya. Langsung kita ke game turbonya. Nah game turbonya belum saya aktifkan nih. Kita masuk dulu ke game turbo. Kalau misalkan teman-teman di sini game turbonya tidak ada icon di layar utama, teman-teman bisa langsung saja masuk ke dalam setting, kemudian masuk ke sini pintasan layar utama nih. Nah seperti ini ya. Oke, ini untuk GPU settingnya ternyata masih belum ini ya, belum ada nih. Oke, kita coba cek dulu untuk game turbonya sebentar. Nah ini dia untuk GPU settingnya nggak ada nih ya. Kita coba aktifkan dulu ya. Kita coba aktifkan dulu lewat set edit seperti biasa. Set edit ke global table, kemudian kita masuk ke sini cari GPU tuner switch cuy ya. Nah GPU tuner switch sebelah sini nih biasanya nih. Nah ini kita klik, kita ubah menjadi true ya. Oke sudah, kemudian bersihkan dari resign aplikasi dan kita balik lagi masuk ke dalam game turbonya. Kita coba lihat. Oke, ini dia sudah ada ya. Nah di sini kita setting custom 120 fps seperti ini ya. Oke, kita coba gunakan 720p. Kemudian kita langsung aja masuk ke dalam gameplaynya ya. Nanti kita biar nggak lama loading dan sebagainya, nanti kita langsung aja masuk ke dalam gameplay cuy. Oke guys, di sini saya sudah masuk lagi ke dalam game Genshin Impact. Nah teman-teman, ternyata untuk Joyose kali ini dia masih ngelimit performance ya. Nih saya coba lihat setting ya ke grafik. Kemudian kita coba lihat di bagian grafik. Nah saya setting di 60 fps tapi dia hanya mentok sampai 45 fps. Jadi Joyose kali ini masih melimit performance. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk plugin layanan sistemnya juga mempengaruhi cuy ya. Plugin layanan sistem ini mempengaruhi game turbonya. Seperti itu ya, itu juga bisa melimit performance sebenarnya. Nah, untuk plugin layanan sistem, di sini saya masih menggunakan versi 3.4.1.3. Ini versi bawaan update secara otomatis cuy ya, ke 34. Saran saya sih gunakan ekor 41. Itu bisa dikombinasikan dengan Joyose yang terbaru ya. Nanti kita coba lihat deh ya. Kita coba gunakan plugin layanan sistem yang ekor 41, apakah performanya di limit atau tidak. Kita coba tes nanti cuy. Oke ya. Nah di sini kita coba masuk lagi ke dalam game, teman-teman bisa lihat ya. Tapi performanya lumayan lah, enggak terlalu ngeframe dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman enggak mau ribet gitu kan, ganti plugin layanan sistem, nanti teman-teman bisa force stop saja aplikasi Joyose-nya gitu ya. Oke. Nah, ini sih sebenarnya masih oke lah, lancar tuh, nggak ngeframe gitu ya. Nah, kebetulan di atas ada musuh tuh ya. Kita coba cek dulu nih, kita coba tes dulu. Nah ya, kita lawan seperti ini dan ya aman cuy. Dia stabil di 37, 35, 40 ya. Dia balik lagi ke 40 fps seperti itu ya. Nah itu teman-teman, ini aman nih. Tuh ya, aman, dia nggak ngeframe sama sekali gitu ya untuk
gameplaynya gitu. Tuh enak, ini settingannya tertinggi loh, rata kanan, enak lah, ini stabil cuy, seperti itu ya. Cuman dia FPS nya di seperti ini, di 37 ya, tuh 37, 40, naik lagi 45 gitu ya. Nah karena yaitu Joyose nya juga, ini Joyose nya juga ngelimit performance cuy, gitu ya. Nah nanti gunakan kombinasi terbaik saja teman-teman ya. Kalau saran saya sih kombinasi terbaik itu untuk security-nya itu bisa, kalau masih belum update ke default 7.8 itu bisa gunakan versi 7.7.3, kemudian plugin layanan sistemnya yang ekor 41, dan untuk Joyose-nya bisa gunakan 74 ya, ataupun di bawahnya gitu cuy. Itu nggak ke limit performanya, seriusan, bisa dicoba aja ya. Nah kalau di sini performanya di limit ini ya, tapi untuk gameplay dia masih stabil, lancar ya, nggak ada masalah nih, nggak ada frame-frame. Jadi distabilkan di 37 atau sampai ke 45 aja untuk FPS-nya gitu ya. Kalau kita coba lihat, ini security-nya masih security default ya, 7.8.0 nih. Nanti kita coba update ke versi terbaru lah di next video, versi 7.9 ekor 1.2 nanti kita coba update. Nah ini seperti ini cuy, ini tanpa mengaktifkan mode percepat. Kita akan coba aktifkan mode percepat di sini. Kita coba lihat performanya, kita aktifin. Nah, performanya dia akan meningkat atau tidak? Ya, sepertinya tidak deh. Dia tetap ya terkunci oleh Joyose, cuy. Kecuali Joyose kita off kan, gitu kan? Kita paksa berhenti, dia akan benar-benar mantap performanya. Kita coba tes ya. Ini aplikasi Joyose terbaru 2.2.80, ternyata kesimpulan saya dia melimit performance meskipun kita ganti plugin layanan sistem ke ekor 41 yang memang seharusnya itu mantep banget, tapi di sini ternyata dia di limit gitu kan. Oke, kita masuk dulu ke pengaturan aplikasi, kita cari kelola aplikasi, kita cari Joyose ya. Oke, ini dia. Nah di sini kita langsung saja paksa berhenti seperti ini. Oke. Nah kemudian teman-teman balik lagi ke dalam game dari Genshin Impact-nya. Nah sekarang ini setelah kita power stop aplikasi Joyose, dia akan bebas performanya cuy ya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri, dia menjadi 60 fps pada saat diam seperti ini. Apalagi kalau kita masuk ke dalam pengaturan atau setting ya, seperti ini, dia langsung 60 fps. Tadi kan ketahan cuy, tadi ketahan. Cuman resikonya, efeknya ya, nanti ke HP-nya akan menjadi panas. Dan ya sebaiknya menggunakan fan cooler, tapi terkadang fan cooler juga kalau bukan fan cooler yang benar-benar dingin itu akan tetap panas cuy ya gitu. Nah di sini juga kita coba percepat ya, percepat, dia 59 sampai 60 fps, ngeri kan. Kalau kita power stop Joyose ini akan sangat lancar, sangat smooth cuy, seperti itu. Nah kemudian tips terakhir nih, kalau misalkan teman-teman power stop Joyose dan memainkan game Genshin Impact, itu saran saya untuk FPS nya kita ganti aja di 45 ya. Kita ganti di 45 agar performanya tidak terlalu ditinggikan, tapi dia akan tetap stabil di 45 fps gitu cuy ya, biar tidak terlalu membebani prosesornya, biar tidak terlalu panas gitulah intinya ya. Kalau kita paksain di 60, dia akan terus ngejar ke 60, prosesor akan panas banget dan itu beresiko nanti, takutnya ada apa-apa dengan komponen mesinnya. Seperti itu cuy. Oke ya, mungkin cukup teman-teman ya untuk video kali ini terkait update Joyose versi 2.2.80. Jadi kesimpulan sekali lagi di sini, Joyose 2.2.80 ini melimit performance. Kecuali teman-teman mau force stop Joyose, itu akan lepas semuanya, performanya akan dilepas dan kembali ke 60 fps. Seperti itu cuy ya. Oke, mudah-mudahan jelas videonya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe cuy. Yuk, mantap.